Bab 9. Reformasi Kesehatan. Terang diberikan. Tuhan telah memberikan pada umatnya suatu pekabaran dalam hal reformasi kesehatan. Terang ini telah menyinari jalan mereka selama 30 tahun. Apakah ia akan senang ketika setengah dari pekerjanya yang bekerja di suatu tempat mengajarkan bahwa prinsip-prinsip kesehatan berkaitan erat dengan pekabaran malaikat sedekat tangan dan tubuh, mempunyai rekan-rekan sekerja yang dari perbuatan mereka mengajarkan prinsip-prinsip yang sama sekali berbeda? Kesaksian demi kesaksian telah diberikan yang seharusnya menghasilkan reformasi besar. Terang yang Bapa telah berikan atas pembaruan kesehatan tidak dapat dijalankan tanpa menyebabkan cedera kepada mereka yang mencobanya. Dan tidak seorang pun dapat berharap hasil dalam pekerjaan Bapa sementara dari ajaran dan teladan ia bertindak bertentangan dengan terang yang Bapa telah berikan. Tuhan telah mengilhami saya untuk menuliskan hal-hal yang penting untuk saat ini, dalam hal memperhatikan khusus yang harus kita berikan dalam perawatan tubuh. Kita mulai memahami lebih baik terang yang diberikan bertahun-tahun silam, bahwa prinsip-prinsip reformasi kesehatan akan muncul disertai dengan pengaruh keagamaan. Minat dan usaha Anda harus diberikan, bukan untuk pertanyaan kesehatan saja, tetapi untuk memberitahukan kebenaran untuk masa akhir ini, kebenaran yang menentukan nasib jiwa-jiwa. Pemahaman umum dalam reformasi kesehatan. Terdapat pemahaman umum yang nyata dalam reformasi kesehatan. Prinsip-prinsip reformasi kesehatan mempunyai otoritas tertinggi dan pantas mendapatkan cakupan yang lebih luas daripada yang diberikan oleh mereka yang menyatakan kebenaran saat ini. Tuhan tidak memberikan terang pada reformasi kesehatan agar itu dikesampingkan oleh mereka yang berada dalam posisi berpengaruh dan berwenang. Tuhan sungguh-sungguh dengan apa yang Ia katakan, dan Ia harus dihormati dalam apa yang Ia katakan. Terdapat mereka yang telah menghalangi kemajuan pembaruan kesehatan. Mereka membuat orang-orang undur oleh sikap acuh tak acuh mereka atau ucapan meremehkan, cemoohan mereka. Kalau saja semua bersatu dalam terang itu sejak pertama kali diberikan, maka pastilah akan terdapat satu laskar bijaksana yang dipekerjakan untuk memulihkan pekerjaan Bapa. Namun hanya oleh pergerakan yang paling agresif, maka kemajuan tercapai. Para pendeta negeri kita haruslah pandai dalam reformasi kesehatan. Mereka perlu mengenal baik ilmu pengetahuan fisiologi. Maka mereka akan pandai dalam hukum-hukum yang menguasai kehidupan fisik dan kaitannya dengan kesehatan pikiran dan jiwa, dan akan mampu berbicara dengan benar mengenai permasalahan ini. Dalam penurutan mereka pada hukum-hukum fisik, mereka harus mengedepankan sabda kehidupan kepada manusia dan mengangkat tinggi-tinggi pekerjaan reformasi. Kebutaan bercampur dengan dorongan moral untuk menyangkal selera Anda, untuk mengangkat salib yang artinya mengutamakan kewajiban untuk meninggalkan selera dan hasrat alami. Banyak yang salah menafsirkan reformasi kesehatan dan telah menerima pemikiran-pemikiran sesat tentang apa yang merupakan hidup yang benar. Jalan alam adalah jalan yang diberi tanda Bapa, dan itu cukup luas untuk semua orang Kristen. Hindari berlebihan. Para pembaharu kesehatan di atas segala hal lainnya harus berhati-hati agar tidak berlebihan. Semua dibatasi oleh kewajiban paling suci kepada Bapa untuk mengindahkan filosofi yang benar dan pengalaman sejati yang sekarang ia berikan untuk merujuk kepada reformasi kesehatan.
Ia merancang agar pokok utama reformasi kesehatan digerakkan, dan pikiran publik sangat tergerak untuk menyelidik. Jangan menerima pemikiran-pemikiran asing dan membuatnya suatu ujian, mengkritik orang lain yang kebiasaannya tidak sejalan dengan pendapat Anda. Tetap pelajari permasalahannya secara luas dan dalam. Kurangnya stabilitas dalam hal prinsip reformasi kesehatan adalah petunjuk benar dari karakter dan kekuatan rohani mereka. Ketika kita menerima reformasi kesehatan, kita harus mengadopsinya dari pengertian tugas, bukan karena seorang lain telah mengadopsinya. Proses pendidikan. Dalam pembaharuan kita, sebaiknya kekurangan satu langkah daripada kelebihan satu langkah. Dan bila ada kekeliruan, biarlah itu ada di sisi lain. Kita tidak boleh melangkah lebih cepat dari yang bisa kita bawa bersama kita, mereka yang kata hati dan inteleknya diyakinkan dengan kebenaran yang kita amarkan. Tetapi kita harus sangat berhati-hati agar tidak maju terlalu cepat. Kalau tidak, kita harus menelusuri kembali langkah kita. Jika kita datang kepada orang yang belum mengetahui reformasi kesehatan dan memberikan kedudukan kita terkuat pada awalnya, ada resiko mereka akan menjadi mundur ketika mereka melihat betapa banyak yang harus mereka tinggalkan, sehingga mereka tidak berusaha untuk berubah. Kita harus menuntun orang-orang dengan sabar dan perlahan-lahan, mengingat keseluruhan lubang yang kita gali. Keberatan terbesar pada reformasi kesehatan adalah bahwa orang-orang ini tidak menghidupkannya. Rasa bersalah ada pada kita sebagai suatu umat yang memiliki banyak terang, karena kita tidak menghargai atau menyampaikan terang yang diberikan tentang reformasi kesehatan. Ini bukan persoalan yang bisa dianggap remeh yang disampaikan dengan bersenda gurau.